Jadi, di video ini saya akan menjelaskan tentang kehidupan bangsa Indonesia di segala bidang pada masa pendudukan Jepang. Peristiwa awal yang menandai pendudukan Jepang di Indonesia ialah Letnan Jenderal Terpunten pada tanggal 8 Maret 1942 menyerah tanpa syarat kepada Jepang yang dipimpin oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Perjanjian penyerahan tersebut terjadi di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Secara kronologis, serangan-serangan pasukan Jepang kepada Indonesia yaitu dengan menguasai Tarakan pada tanggal 10 Januari 1942, lalu menguasai Minahasa, Pontianak, Sulawesi, dan Ambon. Selanjutnya, pada bulan Februari, Jepang mulai menduduki Pontianak, Palembang, Banjarmasin, Makassar, dan Bali. Jepang lebih dulu menguasai Palembang karena memiliki arti yang sangat strategis, yaitu memisahkan antara Batavia yang menjadi pusat kedudukan Belanda dan Singapura yang menjadi pusat kedudukan Inggris. Setelah Jepang menguasai luar Pulau Jawa, lalu Jepang mulai menyerang Pulau Jawa dengan mendarat di Banten, Indramayu, Kragan, dan mulai menguasai kependudukan Belanda yaitu di Batavia pada tanggal 5 Maret 1942, Bandung pada tanggal 8 Maret 1942, dan akhirnya pasukan Belanda di Jawa menyerah kepada Panglima Bala Tentara Jepang Hitoshi Imamura di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Dengan demikian, seluruh Indonesia telah dikuasai oleh Jepang. Sekarang saya akan membahas tentang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Jepang di skala bidang. Yang pertama, di bidang sosial. Salah satu kebijakan Jepang pada bidang sosial yaitu dengan menyebut dirinya sebagai saudara tua. Sebutan saudara tua ini sebenarnya hanyalah propaganda dari Jepang. Dengan alasan mereka sama-sama berasal dari Asia, dengan begitu Jepang ingin Indonesia percaya bahwa dirinya mampu memerdekakan Indonesia dari penjajahan Belanda. Namun, tujuan utama Jepang adalah meminta bantuan kepada Indonesia dalam menghadapi serangan sekutu dalam Perang Pasifik. Dengan cara meyakinkan kedatangannya ke Indonesia ialah untuk membebaskan bangsa Asia dari penjajahan bangsa Barat. Dengan menyebutnya saudara tua, Jepang ingin dihormati dan ingin memimpin Indonesia. Jepang melakukan eksploitasi di bidang hasil pertanian, perkebunan, hutan, bahan, tambang, dan lain-lain. Indonesia dipekerjakan secara paksa oleh Jepang dengan bayaran yang sangat murah. Pada Oktober 1943, pekerja Indonesia disebut Romusa yang terjadi dari tahun 1942 sampai dengan 1945. Kebanyakan pekerja Romusa adalah petani, mereka dikirim ke berbagai tempat di Asia Tenggara. Romusa ini berakibat mendalam bagi bangsa Indonesia, meskipun Jepang menjajah Indonesia hanya 3 tahun, tetapi dalam waktu tersebut Indonesia sangatlah menderita dengan adanya Romusa. Rakyat Indonesia harus bekerja keras dan kelaparan di mana-mana. Untuk menunjang bidang kebudayaan, Jepang mendirikan pusat kebudayaan yang diberi nama Keimin Bunkashi Dosho pada tanggal 1 April. Lembaga itu dipakai sebagai sarana untuk menanamkan dan menyebarkan kesenian serta kebudayaan Jepang di Indonesia dan juga untuk mengarahkan karya-karya seniman agar tidak menyimpang dari tujuan Jepang sehingga dapat dijadikan alat propaganda Indonesia. Keimin Bunkashi Dosho terdiri dari berbagai aliran seni, misalnya seni sastra, seni musik, seni tari, seni drama, seni film, dan seni murni. Keimin Bunkashi Dosho adalah organisasi di luar Sedenbu sebagai pusat kebudayaan yang bergerak di bidang kesenian. Jepang juga mewajibkan Indonesia untuk melakukan upacara sekirei atau upacara penghormatan Kaisar Jepang dengan cara membungkukkan badan ke arah matahari terbit. Sekirei adalah ritual bangsa Jepang dari agama Shinto yang mengajarkan untuk menghormati Dewa Matahari. Upacara ini biasanya dilakukan pada pagi hari setiap pertemuan umum dan juga sekaligus menyebut nama Kaisar Tenno Heika yang dikenal sebagai Kaisar Jepang. Kebijakan di bidang militer salah satunya adalah terbentuknya Jugun Lanfu oleh Jepang. Jugun Lanfu merupakan kelompok tentara pemuas seks antara Jepang. Para pekerja seks tersebut berasal dari daerah pelosok Nusantara. Yang mengkoordinasikan mereka tidak lain adalah para bupati yang bekerja sama dengan Jepang.
Dampak yang diterima oleh para mantan Jugun Lanfu bukan hanya fisik, namun mental mereka juga jadi terganggu. Para mantan Jugun Lanfu menderita cacat fisik, gangguan fisik, dan tidak mampu hamil lagi. Ada sebagian kecil mantan Jugun Lanfu yang juga menderita mental seperti malu, benci, sakit hati, merasa bahwa dirinya sudah rusak dan tidak berharga lagi. Tidak sampai di sana, Jepang juga membubarkan semua partai politik di Indonesia pada tahun 1939. Yang diperbolehkan berdiri hanya organisasi keagamaan seperti MIAI yang kemudian diganti menjadi Masyumi pada tahun 1943. Pada masa pendudukan Jepang, sekolah terbuka bagi semua golongan. Siswa semua mendapatkan kesempatan yang sama. Ada pula sistem pengajaran dan kurikulumnya ditunjukkan untuk keperluan Perang Asia Timur Raya. Guru-guru juga mendapatkan indoktrinasi tentang paham Hakuichiu. Jepang juga menghilangkan perbedaan lapisan masyarakat dalam memperoleh pendidikan formal. Tidak seperti Belanda, yang boleh menjalankan pendidikan hanyalah keluarga bangsawan dan orang-orang Eropa yang sedang berada di Indonesia. Kesimpulannya adalah Indonesia sangatlah menderita dengan kedatangan Jepang pada awalnya menjanjikan kemerdekaan dan pada akhirnya mempropagandakan Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sangat menyiksa Indonesia. Peristiwa awal yang menandai pendudukan Jepang di Indonesia ialah Letnan Jenderal Thorfinn pada tanggal 8 Maret 1942 menyerah tanpa syarat kepada Jepang yang dipimpin oleh Jenderal Hitoshi Imamura.